Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Isanuddin MSI selaku dosen mata kuliah Analisis Kompleks. Di video kali ini, kami ingin menjelaskan materi tentang fungsi harmonik dan sekawan harmonik, eksponensial, logaritma, fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik, dan integral kompleks. Yang beranggotakan, saya sendiri, Ejra Duyanti Silalahi, Dinia Maria, Deviana Wangsa Putri, Aisyah Oktania, Tia Nafiah, dan Rafael Yuda Setorus. Langsung saja kita ke materinya. Fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Fz sama dengan UXY tambah IV XY analitik pada D. Maka U dan V mempunyai derivatif parsial di semua orde yang kontinu pada D. Jadi, dalam D berlaku kunci riemann UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Karena derivatif parsial dari U dan V kontinu dalam D, maka berlaku VXY sama dengan VYX. Jika dalam UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX, diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka untuk semua XY elemen dari D berlaku UXX tambah UYY sama dengan 0, VXX tambah VYY sama dengan 0. Jika F analitik pada D, maka U dan V pada D. Memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam dua dimensi, yaitu do kuadrat Pi per do X kuadrat plus do kuadrat Pi per do Y kuadrat sama dengan 0. U dan P di mana Fz sama dengan UXY tambah IVXY analitik pada suatu domain, maka Fz harmonik pada domain tersebut. Do fungsi U dan V sedemikian sehingga Fz sama dengan UXY tambah IVXY analitik pada suatu dalam domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu. Contoh fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Misalkan UXY sama dengan X kuadrat min Y kuadrat dan VXY sama dengan 2XY. Apakah U dan V fungsi harmonik? Penyelesaian. Perhatikan bahwa UX sama dengan 2X, UY sama dengan min 2Y, UXX sama dengan 2, VX sama dengan 2Y, VY sama dengan 2X, VXX sama dengan 0. UXY sama dengan 0, UYX sama dengan 0, UYY sama dengan min 2, VXY sama dengan 0, VYX sama dengan 2, VYY sama dengan 0. Karena UX sama dengan 2X sama dengan VY dan UY sama dengan min 2Y sama dengan min VX, maka UXX tambah UYY sama dengan 2 plus min 2 sama dengan 0 dan VXX plus VYY sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Di mana U dan V memenuhi persamaan Laplace, maka U dan V fungsi harmonik. Contoh lain fungsi harmonik dan sekawan harmonik lainnya. Misalkan UXY sama dengan Y pangkat 3 min 3X kuadrat Y, tentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Penyelesaian. UX sama dengan min 6XY dan UY sama dengan 3Y kuadrat min 3X kuadrat. Menurut persamaan Cauchy-Riemann diperoleh min 6XY sama dengan UX sama dengan VY sehingga VXY sama dengan integral min 6XY dy sama dengan min 3XY kuadrat plus HX merupakan persamaan 1. Atau Vx sama dengan min 3y kuadrat plus h aksen x. Syarat persamaan Cauchy-Riemann yang kedua harus dipenuhi, yaitu Uy min Vx sehingga 3y kuadrat min 3x kuadrat sama dengan min 3y kuadrat plus h aksen x menjadi 3y kuadrat min 3x kuadrat sama dengan 3y kuadrat min h aksen x menjadi h aksen x sama dengan 3x kuadrat sehingga hx sama dengan integral 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 plus c yang merupakan persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh Vxy sama dengan min 3xy kuadrat plus x pangkat 3 plus c merupakan fungsi harmonik sekawan dari U. Selanjutnya yaitu fungsi eksponensial. Dalam rumus Euler, E pangkat IY sama dengan cos Y plus I sin Y, sehingga jika Z sama dengan X plus IY, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos Y plus I sin Y. Dalam bentuk polar, jika Z-nya sama dengan R dikalikan cos θ plus I sin θ, maka dapat ditulis menjadi Z sama dengan R dikali E pangkat I θ. Sehingga dari rumus Euler dapat diperoleh E pangkat 2 PI sama dengan 1, E pangkat PI per 2 sama dengan I, E pangkat PI sama dengan min 1, E pangkat min PI per 2 sama dengan min I, dan E pangkat min PI sama dengan min 1. Untuk bentuk khususnya, yang pertama jika Z bilangan real, Z sama dengan X plus I 0, maka E pangkat Z-nya sama dengan E pangkat X dikalikan cos 0 plus I sin 0. Nah, karena cos 0 plus I sin 0-nya ini sama dengan 1, maka E pangkat X dikalikan 1 sama dengan E pangkat X. Yang kedua, jika Z-nya sama dengan IY sama dengan 0 plus IY, maka
E pangkat Z-nya sama dengan E pangkat IY, sama dengan E pangkat 0 plus IY, sama dengan E pangkat 0 dikali cos Y plus I sin Y, sama dengan, karena E pangkat 0-nya ini 1, maka sama dengan cos Y plus I sin Y. Yang ketiga, jika Z-nya sama dengan X plus IY, maka E pangkat Z-nya sama dengan E pangkat X dikali cos Y plus I sin Y, sama dengan E pangkat X cis Y. Untuk R-nya sama dengan mutlak dari E pangkat Z, sama dengan E pangkat X-nya ini harus lebih dari 0. Dan argumen E pangkat Z-nya ini sama dengan Y. Untuk bentuk polarnya, di sini Z sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta. Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Maka untuk mutlak R dikali E pangkat I-nya sama dengan mutlak dari cos Y plus I sin Y, sama dengan akar dari cos kuadrat Y plus sin kuadrat Y, sama dengan 1. Jadi untuk mutlak E pangkat Z-nya ini sama dengan E pangkat X, dan argumen E pangkat Z-nya sama dengan Y plus minus 2NP. Di sini ada contoh soal, hitung E pangkat min 1/2 ditambah 3/2 I dalam radian. Untuk penyelesaiannya di sini diketahui X-nya min 1/2 dan Y-nya 3/2. Jadi bentuk ini bisa diubah menjadi E pangkat min 1/2 sebagai X-nya dan dikalikan cos Y yaitu 3/2 plus I sin Y 3/2. Nah, ini dihitung dalam kalkulator dalam radian, ini dapat hasil E pangkat min 1/2-nya 0,6065. Untuk cos 3/2 dalam radian itu 0,0707 dan sin 3/2 itu 0,9979 dikalikan dengan I. Setelah dikalikan kita dapat 0,042 ditambah 0,605I. Untuk mutlak E pangkat Z-nya sama dengan mutlak E pangkat X yaitu min 1/2. Ini sama dengan 0,6065. Untuk catatan, dalam satu radian itu sama dengan 57,27 derajat. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas materi fungsi logaritma. Apa sih fungsi logaritma itu? Jadi, fungsi logaritma pada variabel kompleks biasanya didasari oleh bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z dengan W dan Z merupakan bilangan kompleks. Jika Z sama dengan RE pangkat I theta min V kurang dari theta kurang dari sama dengan V, dan W sama dengan U ditambah I kali V. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa sifat-sifat logaritma. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Sifat-sifatnya ada apa aja. Nah, selanjutnya di sini ada E log ZW sama dengan ln ZW ditambah I argumen ZW sama dengan ln dikali mutlak ZW ditambah I argumen Z ditambah argumen W sama dengan ln mutlak Z ditambah ln mutlak W ditambah I argumen Z ditambah I argumen W sama dengan kita kelompokkan variabel yang sama dengan ln mutlak Z ditambah I argumen Z ditambah ln mutlak W ditambah I argumen W sama dengan E log Z ditambah E log W. Nah, selanjutnya ada log E pangkat Z sama dengan ln mutlak E pangkat Z ditambah I argumen E pangkat Z sama dengan ln E pangkat X ditambah I Y sama dengan X ditambah I dikali Y sama dengan Z. Jadi Z sama dengan X ditambah I kali Y itu sama saja dengan log E pangkat Z. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Contohnya yaitu, misalkan Z sama dengan min 1 min akar 3I. Tentukan penyelesaian dari E pangkat W sama dengan Z dari soal tersebut. Nah, kita jawab, karena Z sama dengan min 1 min akar 3I, maka E sama dengan akar dari min 1 pangkat 2 ditambah min akar 3 pangkat 2 sama dengan 2. Theta sama dengan akar tan min akar 3 dibagi min 1 sama dengan min 2V per 3. Sehingga ln Z sama dengan ln R ditambah I theta sama dengan ln 2 ditambah I dikali min 2V per 3. Itu nilai utamanya. Ada juga nilai lainnya yaitu ln Z sama dengan ln 2 ditambah I dikali min 2V per 3 ditambah 2NV. Oke.
Ya, selanjutnya ada fungsi trigonometri. Nah, biasanya fungsi trigonometri ini pada bilangan kompleks adalah perluasan dari fungsi trigonometri pada bilangan real. Nah, biasanya di sini ada bentuk fungsi trigonometri pada bilangan kompleks. Yang pertama ada sin Z, itu sama dengan 1/2i dikali E pangkat I kali Z dikurangi E pangkat min I kali Z. Nah, selanjutnya ada cos Z sama dengan 1/2i dikali min E min I Z dikurangi E min I Z. Selanjutnya ada tan Z sama dengan sin Z per cos Z. Selanjutnya ada kotangan Z itu sama dengan cos Z per sin Z. Selanjutnya ada secant Z itu sama dengan 1 per cos Z. Selanjutnya ada kosekan Z sama dengan itu 1 per sin Z. Ya, di sini ada contoh soal, yaitu tunjukkan bahwa 2 sin Z1 cos Z2 sama dengan sin kali Z1 ditambah Z2 ditambah sin Z1 dikurang Z2. Nah, di sini karena Z1 itu adalah I per 2I dikali E pangkat I Z1 dikurangi E pangkat I Z1 dan cos Z2 itu adalah 1 per 2 dikali E min E pangkat 2 dikurangi E pangkat min I Z2. Maka 2 sin Z1 sama dengan cos Z2 adalah 2 dikali E pangkat I kali Z dikurangi E pangkat min I Z1 dibagi 2I dikali E pangkat I Z2 dikurangi E pangkat min I Z2 sama per 2. Lalu kita bisa lanjut terus menjadi E pangkat I dikali Z1 ditambah Z2 dikurangi E pangkat min I dikali Z1 ditambah Z2 per 2I ditambah EI Z1 dikurangi Z2 dikurangi EI Z1 dikurangi Z2 per 2I. Nah, dikarenakan kita lihat bahwasannya tadi adalah sin Z1, sin itu adalah 1 per 2I EIZ1 dikurangi EIZ1, maka diperoleh adalah sin Z1 ditambah Z2 ditambah sin Z1 dikurangi Z2. Selanjutnya itu ada fungsi trigonometri. Ada turunan fungsi. Turunan fungsi dari cos Z itu menjadi min sin Z. Turunan dari sin Z menjadi cos Z. Turunan tangan Z menjadi secant kuadrat Z. Di sini ada rumus fungsi dari dalam bilangan kompleks, yaitu kita dapat mengganti Z menjadi X plus Y. Maka diperoleh menjadi sin Z sama dengan sin X dikali cos hiperbolik Y ditambah I cos X sekali sin hiperbolik Y. Yang kedua ada rumus cos Z sama dengan cos X dikali cos hiperbolik Y dikurangi I sin X sin hiperbolik Y. Selanjutnya ada rumus yang ketiga, yaitu mutlak sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Selanjutnya ada mutlak cos Z kuadrat ya, sama dengan cos kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Di sini ada identitas fungsi trigonometri dalam bilangan kompleks. Yang pertama yaitu sin min Z itu sama dengan min sin Z. Cos min Z itu min cos itu cos Z. Cos kuadrat Z ditambah sin kuadrat Z itu sama dengan 1. Sin Z1 dikurang tambah Z2 sama dengan sin Z1 cos Z2 kurang lebih cos Z1 sin Z2. Yang kelima itu cos Z1 plus minus Z2 sama dengan cos Z1 dikali cos Z2 plus minus sin Z1 sin Z2. Selanjutnya ada sin 2Z sama dengan 2 sin Z cos Z. Cos 2Z sama dengan cos kuadrat Z dikurangin sin kuadrat X. Mutlak sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Cos kuadrat Z mutlak cos Z kuadrat sama dengan cos kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, fungsi hiperbolik pada analisis kompleks didefinisikan sin hiperbolik Z itu sama dengan E pangkat Z dikurang E pangkat min Z dibagi 2. Sedangkan cos hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat min Z dibagi 2. Dan tan hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik Z dibagi cos hiperbolik Z. E pangkat Z dan E pangkat min Z merupakan fungsi menyeluruh, maka demikian juga dengan sin hiperbolik Z dan cos hiperbolik Z. Sedangkan tan hiperbolik Z merupakan fungsi analitik di setiap domain asalkan cos hiperbolik Z tidak sama dengan 0. Berikut identitas dan sifat-sifat fungsi hiperbolik pada bilangan kompleks. Pertama itu cos hiperbolik Z1 ditambah Z2 sama dengan cos hiperbolik Z1 cos hiperbolik Z2 dikurang sin hiperbolik Z1 sin hiperbolik Z2. Sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z. Cos hiperbolik IZ itu sama dengan cos Z. Sin hiperbolik Z itu sama dengan sin hiperbolik X cos Y ditambah I cos hiperbolik X sin Y. Dan mutlak kuadrat Z sama dengan sin hiperbolik kuadrat X ditambah sin kuadrat Y.
Dan selanjutnya itu ada tan hiperbolik Z1 tambah atau kurang Z2 sama dengan tan Z1 ditambah atau kurang tan hiperbolik Z2 dibagi 1 ditambah atau dikurang tan hiperbolik Z1 tan hiperbolik Z2. Sin IZ itu sama dengan I sin hiperbolik Z, cos IZ itu sama dengan cos hiperbolik Z, cos Z itu sama dengan cos hiperbolik X cos Y ditambah I sin hiperbolik X sin Y. Sedangkan mutlak kuadrat Z sama dengan sin hiperbolik kuadrat X ditambah cos kuadrat Y. Selanjutnya itu soal yang pertama, buktikan turunan sin Z adalah cos Z. Nah, pembahasannya itu D per DZ sin Z sama dengan D per DZ 1 per 2I. Kita masukkan rumusnya. IZ sama dengan IZ dikurang pangkat IZ. Nah, nanti kita hitung sehingga ketemu sama dengan cos Z. Nah, soal yang kedua itu tunjukkan bahwa sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z. Kita mulai lagi. Sin IZ itu sama dengan seperti yang sudah tertera di PPT sebelumnya. Nah, setelah kita hitung, kita akan bertemu sama sin IZ itu sama dengan min I sin hiperbolik Z. Jadi terbukti. Materi selanjutnya adalah integral kompleks. Misalkan, ft adalah fungsi kompleks dari variabel real t ditulis sebagai ft sama dengan ut ditambah ivt dengan ut dan vt adalah fungsi real jika ut dan vt kontinu pada interval tertutup t di antara a sampai b, maka integral a sampai b ft dt sama dengan integral a sampai b ut dt ditambah i integral a sampai b vt. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat dari integral kompleks, bisa dibaca ada 5 sifat. Lalu selanjutnya adalah integral lintasan kompleks. Definisinya sendiri adalah diberikan fungsi fz sama dengan u x, y ditambah iv x, y dengan u dan v fungsi dari t yang kontinu sepotong-sepotong pada t di antara a sampai b. Integral fungsi fz sepanjang lintasan dari c dengan arah dari z sama dengan alfa sampai z sama dengan beta adalah integral a menuju b fz dz sama dengan integral a menuju b f gt ditambah iht dikali g aksen t ditambah ih aksen t dt. Di sini contohnya adalah tentukan integral kompleks dari integral c z pangkat z pangkat 2 dz dengan c adalah dari 1 menuju i sepanjang sumbu kompleks. Untuk menjawabnya, yang pertama di sini integral c z pangkat z pangkat 2 dz, kita misalkan u-nya terlebih dahulu, yaitu dimisalkan u sama dengan z pangkat 2. Maka du-nya sama dengan 2z dz. Dan dz-nya berarti sama dengan du per 2z. Sehingga batas kurva menjadi kurva C0 ke kurva C1. Di mana kurva C0, Z0 sama dengan 1 menjadi kurva C1, U0 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Dan Z1 sama dengan I di kurva C0 menjadi U1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan negatif 1 di kurva C1. Selanjutnya, integral C0 pangkat Z pangkat 2 dz sama dengan integral C1 pangkat U du sama dengan 2z sama dengan setengah integral C1 pangkat U du sama dengan setengah pangkat U dikali negatif 1 dan 1. Maka hasilnya adalah setengah dikali pangkat negatif 1 dikurangi pangkat 1 sama dengan negatif setengah dikali pangkat 1 negatif pangkat negatif 1
sehingga hasilnya adalah negatif sin H1. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.